Orang terkaya di Babilonia. 5 hukum emas. Jika kalian harus memilih, mana yang akan kalian pilih? Sebuah kantong yang berat dengan emas atau sekeping tablet tanah liat yang terukir dengan kata-kata penuh pengetahuan? Diterpa kerlap-kerlip sinar api unggun yang membakar semak gurun, wajah para pendengar yang kecoklatan terbakar matahari itu tampak berbinar-binar. "Emas, emas," ucap 27 orang secara serempak. Kalabab tua tersenyum penuh arti. "Dengar," lanjutnya, mengangkat tangannya. "Dengarlah anjing-anjing liar di luar sana di malam hari. Mereka menggonggong dan menyala karena kelaparan. Namun, beri mereka makan, dan apa yang mereka lakukan? Berebut dan pergi dengan angkuh. Lalu berebut lagi dan pergi dengan angkuh lagi, tidak berpikir tentang hari esok yang akan tiba. Sama halnya dengan anak-anak manusia. Beri mereka pilihan antara emas dan pengetahuan. Apa yang mereka lakukan? Mengabaikan pengetahuan dan menghambur-hamburkan emas. Esok hari mereka akan meraung karena kehabisan emas. Emas disediakan untuk mereka yang mengetahui hukum-hukumnya dan mematuhinya." Kalabab menarik jubah putihnya sampai ke kakinya yang kurus, karena angin malam yang dingin berhembus. "Karena kalian telah melayaniku dengan setia selama perjalanan panjang kita, karena kalian telah mengurus unta-untaku dengan baik, karena kalian telah bekerja keras tanpa mengeluh di panasnya padang pasir, karena kalian dengan gagah berani melawan para perampok yang hendak merampas barang daganganku, aku akan menceritakan kepada kalian malam ini sebuah kisah tentang 5 hukum emas. Kisah yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya. Dengarkan dengan penuh perhatian kepada setiap kata-kata yang kuucapkan. Karena apabila kalian memahami maknanya dan menyimaknya, di hari-hari yang akan datang, kalian akan memiliki banyak emas." Kalabab berhenti sejenak dengan mengesankan. Di langit Babilonia yang biru, bintang-bintang bersinar terang. Di belakang sekelompok orang itu, tampak samar tenda-tenda yang terpancang kuat melawan badai gurun yang mungkin terjadi. Di samping tenda-tenda ini terdapat bungkusan-bungkusan barang dagangan yang ditumpuk rapi dan ditutupi oleh kulit hewan. Di dekatnya kawanan unta duduk di pasir. Sebagian mengunyah rumput dengan tenang, sebagian lainnya mengorok dengan suara yang parau. "Engkau telah menceritakan banyak kisah, Kalabab," ujar kepala pengepakan barang. "Kami menginginkan pengetahuanmu untuk membimbing kami esok hari ketika pelayanan kami bersamamu akan berakhir. Telah kuceritakan petualangan-petualanganku di negeri yang jauh dan asing. Tetapi malam ini aku akan menceritakan kepada kalian kisah tentang kebijaksanaan Arkad, orang kaya yang bijaksana. Kami telah banyak mendengar tentangnya," kata si kepala pengepakan, "karena dia adalah orang terkaya yang pernah ada di Babilonia. Dia memang orang terkaya, dan itu karena dia bijaksana dengan emasnya. Bahkan tidak ada yang lebih bijaksana sebelum dirinya. Malam ini akan kuceritakan tentang kebijaksanaan besarnya, sebagaimana diceritakan kepadaku oleh Nomasir, putranya, bertahun-tahun lalu di Niniwe, ketika aku masih seorang pemuda. Aku dan tuanku telah lama menunggu hingga malam hari di istana Nomasir. Aku membantu tuanku membawa buntalan-buntalan besar permadani yang indah. Masing-masing akan dicoba oleh Nomasir sampai dia memilih warna yang disukainya. Akhirnya dia puas dan menyuruh kami duduk bersamanya dan minum anggur langka yang aromanya tidak menyengat hidung dan menghangatkan perutku yang tidak biasa dengan minuman semacam itu. Kemudian dia menceritakan kepada kami kisah tentang kebijaksanaan Arkad, ayahnya, sebagaimana yang akan kuceritakan kepada kalian.
Di Babilonia sudah menjadi kebiasaan, seperti yang kalian tahu, bahwa anak laki-laki dari ayah yang kaya hidup bersama orang tua mereka dan akan mewarisi kekayaan. Arka tidak menyetujui kebiasaan ini. Oleh sebab itu, ketika usia Nomasir menginjak dewasa, Arkad memanggil anak muda itu dan menyampaikan, "Anakku, sudah menjadi keinginanku bahwa kau akan mewarisi kekayaanku. Namun, kau harus membuktikan dulu bahwa kau bisa mengelolanya dengan baik. Oleh sebab itu, aku harap kau keluar melihat dunia dan menunjukkan kemampuanmu untuk memperoleh emas serta membuat dirimu terhormat di antara manusia. Untuk memulai, aku akan memberimu 2 hal yang dulu tidak kumiliki ketika aku memulai sebagai anak muda miskin yang hendak membangun masa depan. Pertama, aku memberimu kantong emas ini. Apabila kau menggunakannya dengan bijaksana, ini akan menjadi dasar untuk kesuksesanmu di masa depan. Kedua, aku memberimu tablet tanah liat yang terukir di atasnya 5 hukum emas ini. Apabila kau menerapkannya dalam tindakan-tindakanmu, ini akan memberimu kemampuan dan keamanan. 10 tahun dari sekarang, kembalilah kau ke rumah ayahmu dan ceritakan pengalamanmu. Apabila kau terbukti layak, aku akan menjadikanmu pewaris kekayaanku. Apabila sebaliknya, aku akan memberikannya kepada pendeta agar bisa ditukar dengan berkat dari dewa untuk jiwaku." Maka Nomasir pun pergi membawa kantong emasnya, tablet tanah liat yang terbungkus rapi dengan kain sutra, serta seorang budak dan kuda yang mereka kendarai. 10 tahun berlalu dan Nomasir sebagaimana yang telah disetujui kembali ke rumah ayahnya yang telah menyiapkan pesta jamuan besar untuk menyambut kepulangannya. Arkad mengundang banyak teman dan sanak saudara ke pesta itu. Setelah pesta selesai, ayah dan ibu Nomasir duduk di atas kursi yang menyerupai singgasana di salah satu sisi aula besar. Nomasir sendiri berdiri di hadapan mereka untuk menceritakan pengalamannya seperti yang dia janjikan kepada ayahnya. Hari sudah malam. Ruangan itu dipenuhi asap yang berasal dari sumbu lampu minyak yang menerangi ruangan dengan remang-remang. Para budak yang mengenakan pakaian tenun berwarna putih dan tunik mengipasi udara lembab dengan daun lontar bertangkai panjang. Istri Nomasir dan kedua anaknya yang masih kecil, serta teman-teman dan anggota keluarga lainnya, duduk di atas permadani di belakang Nomasir. Tak sabar ingin mendengar ceritanya. "Ayah," kata Nomasir dengan rasa hormat, "aku membungkuk di depan kebijaksanaanmu. 10 tahun lalu ketika aku berada di ambang kedewasaan, kau memintaku untuk pergi dan menjadi manusia yang dihormati, alih-alih menjadi pengikut keberuntunganmu. Kau memberiku emas yang berlimpah. Kau memberiku kebijaksanaan yang melimpah. Aduh, emasnya. Harus kuakui aku tidak bisa mengelolanya dengan baik. Emas itu hilang begitu saja dari tanganku yang tidak berpengalaman, bagaikan kelinci liar yang melarikan diri dari anak muda yang menangkapnya." Sang ayah tersenyum ramah. "Teruskan, Nak. Kisahmu membuatku tertarik mendengarkan semua detailnya. Aku memutuskan untuk pergi ke Niniwe, karena itu adalah kota yang besar. Aku percaya bisa menemukan kesempatan di sana. Aku mengikuti kafilah dan berteman dengan anggota-anggotanya. 2 di antaranya pandai berbicara dan memiliki kuda putih yang paling indah dan segesit angin. Selama perjalanan, mereka memberitahuku dengan percaya diri bahwa di Ninive ada orang kaya yang memiliki seekor kuda yang begitu gesit, sehingga tidak akan pernah terkalahkan. Pemiliknya percaya bahwa tidak ada kuda lain yang bisa berlari lebih cepat. Oleh sebab itu, dia bersedia bertaruh dalam jumlah yang besar
bahwa kudanya ini dapat mengalahkan kuda manapun di Babilonia. Dibandingkan dengan kuda-kuda mereka, begitu kata kawan-kawanku, kuda itu hanyalah keledai lamban yang bisa dikalahkan dengan mudah. Sebagai bantuan, mereka menawarkan untuk mengajakku mengikuti mereka bertaruh. Aku menurut saja. Kuda kami kalah telak dan aku kehilangan banyak emasku. Sang ayah tertawa. Kemudian aku mengetahui bahwa ini adalah rencana culas orang-orang ini dan mereka terus-menerus melakukan perjalanan dengan kafilah untuk mencari mangsa. Kau lihat, orang di Niniwe itu adalah rekan mereka dan mereka berbagi uang taruhan yang dia menangkan. Penipuan lihai ini memberiku pelajaran pertama untuk berhati-hati. Tak lama, aku belajar lagi hal lain. Sama pahitnya. Di dalam kafilah itu ada anak muda lainnya yang cukup ramah kepadaku. Dia adalah anak dari orang tua kaya dan seperti diriku, tengah melakukan perjalanan ke Niniwe untuk mencari peruntungan. Tak lama setelah kedatangan kami, dia mengatakan kepadaku bahwa seorang pedagang telah meninggal dan barang dagangan serta tokonya dapat diperoleh dengan harga yang murah. Setelah mengatakan bahwa kami akan menjadi mitra yang setara, tetapi dia harus kembali ke Babilonia dulu untuk mendapatkan emasnya. Dia membujukku untuk membeli barang di toko itu dengan emasku, menyepakati bahwa emasnya akan digunakan nanti untuk melanjutkan usaha kami. Dia menunda lama perjalanannya ke Babilonia, dan selama itu membuktikan diri sebagai pembeli yang tidak bijak dan pemboros yang bodoh. Akhirnya aku menyingkirkannya, tetapi tidak sebelum bisnisnya memburuk, sehingga kami hanya memiliki barang-barang yang tidak dapat dijual dan tidak memiliki emas untuk membeli barang-barang lainnya. Aku mengorbankan apa yang tersisa kepada seseorang dari Israel untuk jumlah yang menyedihkan. Setelah itu, ayah, hari-hari yang getir menyusul. Aku tidak punya pekerjaan atau keahlian yang memungkinkan diriku untuk memperoleh penghasilan. Aku menjual kudaku, aku menjual budakku, aku menjual jubahku agar aku bisa membeli makanan dan memiliki tempat untuk tidur. Tetapi setiap hari selalu suram, aku meringkuk lebih erat. Namun di hari-hari yang getir itu, aku ingat kepercayaanmu padaku, ayah. Kau telah mengirimku keluar untuk menjadi pria sejati dan inilah yang aku ingin capai. Sang ibu menutup wajah dan menangis pelan. Pada saat ini, kau mengingatkanku akan sebuah tablet yang telah kau berikan kepadaku yang di atasnya kau ukir 5 hukum emas. Di tablet itu, aku membaca dengan seksama kata-kata bijaksanamu dan menyadari bahwa seandainya aku mencari kebijaksanaan dulu, emasku tidak akan hilang. Aku mempelajari dengan sepenuh hati setiap hukum dan bertekad bahwa ketika Dewi Keberuntungan datang sekali lagi dan tersenyum kepadaku, aku akan dibimbing oleh kebijaksanaan usia dan bukan oleh kurangnya pengalaman di masa muda. Untuk kalian yang duduk di sini malam ini, aku akan membacakan kebijaksanaan dari ayahku sebagaimana yang terukir di atas tablet tanah liat yang dia berikan padaku 10 tahun lalu. 5 hukum emas. 1. Emas akan mudah datang dan dengan jumlah yang meningkat kepada orang yang menyisihkan tidak kurang dari 1/10 penghasilannya untuk membangun kekayaan bagi masa depannya dan keluarganya. 2. Emas bekerja dengan rajin dan tenang bagi pemiliknya yang bijaksana, beranak pinak bagaikan kawanan ternak yang berkembang biak. 3. Emas akan aman dalam lindungan pemiliknya yang berhati-hati menginvestasikannya atas nasihat orang yang ahli dalam mengelolanya. 4. Emas akan hilang dari orang yang menginvestasikannya dalam bisnis atau usaha yang tidak diketahui dengan baik atau tidak dianjurkan
oleh mereka yang ahli dalam mengelolanya. 5. Emas kabur dari orang yang memaksanya untuk memberikan penghasilan yang mustahil atau yang mengikuti bujukan menggiurkan dari penipu dan pembual atau yang tidak berpengalaman dan muluk-muluk dalam berinvestasi. Demikianlah 5 hukum emas sebagaimana yang ditulis oleh ayahku. Aku menyatakan bahwa hukum-hukum ini lebih besar nilainya daripada emas itu sendiri, sebagaimana yang akan kutunjukkan dalam kelanjutan kisahku. Lagi-lagi Namosir menghadap ayahnya. Aku telah menceritakan kepadamu betapa dalamnya kemiskinan dan keputusasaan yang kualami akibat kurangnya pengalamanku. Namun, tidak ada rantai bencana yang tidak akan berakhir. Bencanaku berakhir ketika aku mendapatkan pekerjaan mengatur para budak yang sedang mengerjakan dinding luar kota yang baru. Memanfaatkan pengetahuanku tentang hukum emas yang pertama, aku menyimpan sebuah tembaga dari penghasilan pertamaku dan terus melakukannya sampai aku memiliki sekeping perak. Ini proses yang lamban, karena orang juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Kuakui, aku enggan membelanjakan penghasilanku, karena aku berniat mengumpulkan kembali emas sebanyak yang engkau berikan kepadaku sebelum 10 tahun berakhir, ayah. Suatu hari, tuan dari budak itu yang telah berteman denganku berkata kepadaku, "Kau anak muda hemat yang tidak sembarangan menghabiskan penghasilan. Apakah emas yang kau simpan itu tidak menghasilkan?" "Ya," jawabku. Keinginan besarku adalah mengumpulkan emas untuk menggantikan emas yang ayahku berikan kepadaku dan aku hilangkan. Kuakui itu ambisi yang wajar. Dan tahukah engkau bahwa emas yang kau simpan bisa bekerja untukmu dan menghasilkan lebih banyak emas? Aduh, pengalamanku sudah pahit, karena emas ayahku telah hilang dari tanganku. Dan aku sangat takut kalau emasku sendiri mengalami hal yang sama. Jika kau percaya kepadaku, aku akan memberimu sebuah pelajaran tentang pengelolaan emas yang menguntungkan, jawabnya. Dalam 1 tahun, dinding luar ini akan selesai dan akan dipasangi gerbang besar dari perunggu yang akan dibangun di setiap jalan masuk untuk melindungi kota dari para musuh raja. Di seluruh Niniwe, tidak ada besi yang cukup untuk membuat gerbang ini dan raja tidak berpikir untuk menyediakannya. Begini rencanaku, kelompok kita akan menggabungkan emas kita dan mengirim kafilah ke tambang tembaga dan timah yang letaknya jauh, lalu membawa logam yang dibutuhkan untuk membuat gerbang Niniwe. Ketika raja mengatakan, "Buatlah gerbang yang besar," kita sendiri bisa menyediakan besi dan raja akan membayar dengan harga yang tinggi. Jika raja tidak mau membeli dari kita, kita masih tetap punya besi yang bisa dijual dengan harga yang wajar. Dalam penawarannya, aku menyadari sebuah kesempatan untuk mematuhi hukum ketiga dan menginvestasikan tabunganku di bawah bimbingan orang bijaksana. Aku juga tidak kecewa. Investasi kami berhasil, dan simpanan emasku yang sedikit meningkat pesat dengan transaksi itu. Pada waktunya, aku diterima sebagai anggota kelompok yang sama ini dalam usaha lainnya. Mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan dalam mengelola emas sehingga menguntungkan. Mereka membicarakan setiap rencana yang disampaikan dengan amat hati-hati sebelum mengeksekusinya. Mereka tidak akan mengambil peluang kehilangan modal mereka atau mengikatkannya pada investasi yang tidak menguntungkan yang akan membuat emas mereka tidak kembali. Hal-hal bodoh seperti balapan kuda dan kemitraan yang sebelumnya aku ikuti karena ketiadaan pengalaman pasti akan mengurangi pertimbangan mereka. Mereka akan langsung menunjukkan kelemahan-kelemahan itu. Melalui hubunganku dengan orang-orang ini, aku belajar untuk menginvestasikan emas dengan aman untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Tahun demi tahun berlalu,
hartaku menjadi semakin banyak dengan cepat. Aku tidak hanya mendapatkan kembali emas yang hilang, tetapi lebih banyak lagi. Melalui kemalanganku, percobaanku, dan kesuksesanku, aku telah menguji lagi dan lagi kebijaksanaan dari 5 hukum emas ayah dan telah membuktikan kebenarannya dalam setiap ujian. Barang siapa yang tidak memiliki pengetahuan tentang kelima hukum ini, emas tidak begitu sering datang dan pergi dengan cepat. Namun barang siapa yang mematuhi 5 hukum ini, emas datang dan bekerja sebagai budak yang patuh. Nomasir berhenti berbicara dan memberi isyarat kepada seorang budak di ujung ruangan. Budak itu membawakan satu demi satu 3 kantung kulit yang besar. Salah satu dari kantung ini diambil Nomasir dan diletakkan di atas lantai di hadapan ayahnya dan berkata lagi, "Kau memberiku sekantung emas, emas Babilonia. Lihatlah ini, aku mengembalikan kepadamu sekantung emas Niniwe dengan berat yang sama. Sebuah pertukaran yang setara, sebagaimana yang dulu telah kita setujui. Kau memberiku sebuah tablet tanah liat yang terukir dengan kebijaksanaan. Lihatlah, atas manfaatnya aku mengembalikan 2 kantung emas." Setelah berkata demikian, Nomasir mengambil 2 kantong lainnya dari budaknya dan menaruhnya juga di atas lantai di hadapan ayahnya. "Dengan ini kubuktikan kepadamu, ayah, betapa nilai pengetahuanmu lebih besar daripada emasmu. Namun siapa yang dapat mengukur nilai pengetahuan di dalam kantong berisi emas? Tanpa pengetahuan, emas hilang dengan cepat oleh orang yang memilikinya. Tetapi dengan pengetahuan, emas dapat diperoleh oleh orang yang tidak memilikinya. Sebagaimana yang dibuktikan oleh ketiga kantong berisi emas ini. Sungguh, ini memberiku kepuasan terdalam, ayah, untuk berdiri di hadapanmu dan mengatakan bahwa berkat kebijaksanaanmu, aku mampu menjadi kaya dan terhormat di hadapan manusia." Sang ayah menempelkan tangannya di kepala Nomasir. "Kau telah belajar dengan baik, dan aku sungguh beruntung memiliki anak yang bisa kupercayakan kekayaanku." Kalabab menghentikan kisahnya dan menatap para pendengarnya dengan serius. "Apa artinya ini untuk kalian, kisah tentang Nomasir ini?" Lanjutnya, "Siapa di antara kalian yang bisa pergi menemui ayahnya atau ayah dari istrinya dan menjelaskan cara mengelola penghasilan dengan bijak? Apa yang akan dipikirkan para pria sepuh itu saat kalian mengatakan, 'Aku telah banyak bepergian, banyak belajar, banyak bekerja dan banyak menghasilkan. Tetapi aduh, aku hanya memiliki sedikit emas. Sebagian aku habiskan dengan bijak, sebagian aku habiskan dengan bodoh, dan banyak yang habis dengan cara yang tidak bijaksana.' Apakah kalian masih berpikir bahwa ketidakadilan takdirlah yang membuat sebagian orang memiliki banyak emas dan sebagian lainnya tidak memiliki? Kalau begitu, kalian keliru. Manusia memiliki banyak emas ketika mereka mengetahui 5 hukum emas dan mematuhinya. Karena aku mempelajari kelima hukum emas ini di masa mudaku dan mematuhinya, aku menjadi pedagang yang kaya. Bukan dengan sihir ajaib aku mengumpulkan kekayaanku. Kekayaan yang datang dengan cepat juga akan pergi dengan cepat. Kekayaan yang ajeg dalam memberikan kesenangan dan kepuasan kepada pemiliknya datang secara bertahap. Karena ia adalah anak yang lahir dari pengetahuan dan tekad yang teguh. Mendapatkan kekayaan hanyalah beban yang ringan untuk orang yang berpengetahuan. Memikul beban ini dengan konsisten dari tahun ke tahun akan berakhir dengan terwujudnya tujuan tersebut. 5 hukum emas menawarkan kepada kalian hasil yang kaya apabila kalian mematuhinya. Masing-masing dari 5 hukum ini kaya akan makna, dan jangan sampai kalian mengabaikan ini dalam rangkuman kisahku. Aku akan mengulanginya. Aku hafal masing-masing hukum ini, karena di masa mudaku aku bisa melihat nilainya dan tidak akan puas sampai aku mengetahuinya kata per kata.
Hukum emas pertama. Emas akan datang dengan mudah dan dengan jumlah yang meningkat kepada orang yang menyisihkan tidak kurang dari 1/10 penghasilannya untuk membangun kekayaan bagi masa depannya dan keluarganya. Siapapun yang menyimpan 1/10 dari penghasilannya secara konsisten dan menginvestasikannya dengan bijaksana, pasti akan dapat membangun kekayaan bagi masa depannya, dan selanjutnya menjamin keamanan bagi keluarganya ketika dewa memanggilnya ke pangkuan kegelapan. Hukum ini mengatakan bahwa emas akan datang dengan mudah kepada orang seperti itu. Aku sungguh bisa menjamin ini dalam kehidupanku sendiri. Makin banyak emas yang kukumpulkan, makin mudah ia datang kepadaku dan meningkatkan jumlahnya. Emas yang aku simpan menghasilkan lagi, sebagaimana emas kalian, dan penghasilannya akan menghasilkan lagi. Dan beginilah cara kerja hukum pertama. Hukum emas kedua. Emas bekerja dengan rajin dan tenang bagi pemiliknya yang bijaksana, beranak pinak bagaikan kawanan ternak yang berkembang biak. Emas sungguh adalah pekerja yang berdedikasi. Dia selalu bersemangat menggandakan diri ketika kesempatan muncul. Kepada setiap orang yang memiliki cadangan emas, kesempatan datang untuk digunakan dengan cara yang paling menguntungkan. Seiring berlalunya tahun demi tahun, emas melipat gandakan dirinya dengan cara yang mengejutkan. Hukum emas ketiga. Emas akan aman dalam lindungan pemiliknya yang berhati-hati menginvestasikannya atas nasihat orang yang ahli dalam mengelolanya. Emas sungguh aman dalam lindungan pemiliknya yang berhati-hati dan melarikan diri dari pemilik yang ceroboh. Orang yang mencari nasihat dari orang yang bijaksana dalam mengelola emasnya akan belajar untuk tidak membahayakan hartanya, tetapi menyimpannya dengan aman dan dengan tenang menikmati hartanya yang terus bertambah. Hukum emas keempat. Emas akan lari dari orang yang menginvestasikannya dalam bisnis atau usaha yang tidak diketahui dengan baik atau tidak dianjurkan oleh mereka yang ahli dalam mengelolanya. Bagi orang yang memiliki emas namun tidak terampil dalam mengelolanya, banyak yang menggunakannya untuk hal yang terlihat menguntungkan. Seringnya ini penuh dengan bahaya, dan jika dianalisis dengan baik oleh orang bijak, maka akan menunjukkan kemungkinan untung yang kecil. Oleh sebab itu, orang kurang berpengalaman yang mengandalkan pemikirannya sendiri dan menginvestasikan emasnya dalam bisnis atau usaha yang tidak diketahui dengan baik, seringnya mendapati pemikirannya tidak sempurna. Akibatnya, dia membayar kecerobohannya dan kurang berpengalamannya itu dengan hartanya sendiri. Sungguh bijaklah orang yang menginvestasikan hartanya di bawah nasihat orang yang berpengetahuan dalam mengelola emas. Hukum emas kelima. Emas kabur dari orang yang memaksakannya untuk memberikan penghasilan yang mustahil atau yang mengikuti bujukan menggiurkan dari penipu dan pembual, atau yang tidak berpengalaman dan muluk-muluk dalam berinvestasi. Bujukan-bujukan menggiurkan seperti kisah-kisah petualangan selalu datang kepada pemilik emas baru. Tampaknya rencana muluk-muluk itu memberikan hartanya kekuatan magis yang akan memungkinkan memperoleh penghasilan yang mustahil. Namun, dengarkanlah perkataan orang bijak, karena mereka sungguh mengetahui resiko yang mengintai dari balik setiap rencana untuk mewujudkan kekayaan besar secara mendadak. Jangan lupakan orang-orang kaya di Niniwe yang tidak akan mengambil peluang untuk kehilangan modal mereka atau mengikatkannya kepada investasi yang tidak menguntungkan. Inilah akhir dari kisahku tentang 5 hukum emas. Dengan menceritakannya kepada kalian, aku telah memberitahu rahasia kesuksesanku sendiri. Namun, sebenarnya itu semua bukan rahasia, melainkan kebenaran yang harus dipelajari setiap orang. Jangan tergolong ke dalam sekelompok orang yang
layaknya anjing liar, harus setiap hari mengkhawatirkan mau makan apa. Besok kita memasuki Babilonia. Lihatlah api yang terus-menerus terbakar di atas kuil Bel. Kita sudah memasuki pemandangan kota emas. Besok, masing-masing dari kalian akan mendapat emas. Emas yang telah kalian hasilkan dengan baik melalui pelayanan yang setia. 10 tahun dari sekarang, apa yang akan kalian katakan tentang emas ini? Jika ada di antara kalian yang seperti Nomasir, hendak menggunakan satu bagian dari emasnya untuk membangun kekayaan bagi dirinya sendiri dan dipandu dengan bijak oleh pengetahuan Arkad, 10 tahun dari sekarang, ini adalah taruhan yang aman, layaknya putra Arkad. Mereka akan menjadi kaya dan terhormat di antara manusia. Tindakan kita yang bijaksana mendampingi kita selama hidup untuk menyenangkan kita dan membantu kita. Tentu saja sama halnya, tindakan yang tidak bijaksana mengikuti kita untuk mengganggu dan menyiksa kita. Aduh, tindakan-tindakan itu tidak bisa dilupakan. Di urutan terdepan penyiksaan yang mengikuti kita, itu adalah kenangan tentang hal-hal yang seharusnya kita lakukan, tentang kesempatan-kesempatan yang datang kepada kita tapi tidak kita ambil. Babylon kaya akan harta karun. Begitu kaya, sampai tidak ada orang kaya yang dapat menghitung nilainya dengan kepingan-kepingan emas. Setiap tahun, harta ini makin bertambah dan makin bernilai. Layaknya harta di setiap negeri. Ini adalah hadiah melimpah yang menanti orang-orang yang memiliki tekad untuk memperoleh bagian mereka yang adil. Di dalam kekuatan tekad terdapat kekuatan magis. Bimbinglah kekuatan magis ini dengan pengetahuan tentang 5 hukum emas, dan kau akan mendapatkan bagian dari harta Babilonia.